Tidak jelas sih mas, sampai saat ini tidak jelas. Yang dilontarkan ke saya malah banyak fitnahan yang direkayasa. Jadi alasan-alasan yang dibuat-buat. Jadi sampai saat ini pun saya nggak paham, justru saya pengen tahu juga apa sih alasannya. Saya juga bingung sebenarnya. Kita dari mediatornya menanyakan lah kalau untuk berlanjut ke aku kan, untuk berlanjut untuk isbat cerai, ya aku siap untuk kita bermediasi lah. Nah tapi dari pihak askalnya menolak, jadi ya kita tunggu dari keputusan majelis katanya. Yang penting kita sudah hadir, sudah tanda tangan, ya formalitas kita sudah hadir lah, seperti itu sih mbak. Kayaknya kan pihak askar menolak dengan beberapa alasan, seperti salah satunya adanya kekerasan, jadi menolak untuk ibaratnya pernikahannya disahkan. Kalau dari Pak Ali sendiri, apa sih alasannya ibaratnya tetap ingin pernikahannya sih disahkan dulu? Kalau saya sih ya, pernah saya bilang lah beberapa kali, saya itu ingin mengesahkan demi anak aja sih. Memang niat dan tujuan saya selama ini hanya untuk anak saya, biar anak saya itu diresmikan di negara, jelas mempunyai kedua orang tua. Itu yang kedepannya lillahi ta'ala lah. Maksudnya keputusan kedepannya baiknya akan jatuh ke tangan siapa sih tidak menjadi masalah buat saya. Yang penting anak saya mendapatkan haknya dia. Itu aja sih yang saya perjuangkan. Ya. Sampai saat ini Pak Ali sendiri terakhir ketemu dengan anak kapan Pak? Terakhir bertemu itu tahun lalu di bulan bukan tahun lalu sorry, tahun 2019 di bulan November, hampir 2 tahun lah. Jadi kendala nggak ketemu itu pasti kan ada larangan dari pasca atau seperti apa? Ada ya kayak aksesnya ditutup total, bahkan saya diblok di kayak WhatsApp dan lain-lain, jadi saya tidak bisa menghubunginya lah, aksesnya ditutup. Bahkan saya udah berupaya untuk berusaha datang ke sana, tapi kan kami sangat beresiko lah. Saya kebetulan datang sama tim kuasa hukum, kami diancam dan dia datengin preman juga di situ, dan saya hampir dikeroyok massa sih karena di track maling di situ, katanya tidak mengenali saya dan katanya saya bukan bapak kandungnya. Seperti itu sih, jadi sangat-sangat beresiko lah. Menurut saya sebagai laki-laki cukup sekali saya udah berusaha datang. Saya juga punya pride saya sebagai laki-laki, tidak akan terjadi 2 kali saya datang seperti itu. Makanya kami udah berusaha ke KPAI dan akhirnya kami ke Pengadilan Agama. Ya. Dengan seperti ini, apakah Ali merasa nggak punya hak atas anak itu sendiri? Jelas, karena ya perjuangan saya ke anak saya dan tujuan saya selama ini bersama Aska hanya demi anak saya. Ya, saya memang sangat menyayangi lah, maksudnya untuk masa depan anak saya, karena apalagi dia anak perempuan gitu. Dia butuh kasih sayang kedua orang tua gitu kan. Saya tidak pernah melarang dia untuk tidak bertemu ibunya gitu. Dia berhak ketemu ibunya dan dia juga berhak ketemu bapaknya. Nah itu yang saya merasa sangat disayangkan. Secara pribadi, Ali, apakah kau juga sempat ngobrol sama Aska untuk masalah anak ini sendiri? Udah sering. Tapi gimana tanggapan dari Aska? Justru agak aneh ya mas maksudnya. Jadi mungkin kuasa hukum saya juga udah tahu ya, sebagai saksi juga kebetulan. Jadi sebelum dia pergi dari rumah, kami sudah sempat bicarakan gitu, sudah saling setuju kalau oke ya udah kita tidak bisa bersama, kita pisah, nanti hak asuh anak kita bagi rata sama-sama, kita selesai secara baik-baik, udah setuju kok. Tiba-tiba 2 bulan kemudian kita lagi mau menguruskan proses untuk peresmian pernikahan resmi, dia malah pergi dari rumah. Sampai saat ini sih. Terus sebenarnya apa alasan Aska sendiri? Nah itu tidak jelas sih mas, sampai saat ini tidak jelas. Yang dilontarkan ke saya malah banyak fitnahan yang direkayasa. Jadi alasan-alasan yang dibuat-buat. Jadi sampai saat ini pun saya nggak paham, justru saya pengen tahu juga apa sih alasannya. Saya juga bingung sebenarnya. Alasan seperti apa yang Ali tangkap atau Ali dengar? Apakah itu termasuk KDRT itu sendiri atau seperti apa? Yes, betul. Salah satunya seperti KDRT, dia fitnah saya dari tahun lalu. Itu sangat-sangat tidak masuk akal, dia tidak bisa buktikan, dan kita juga tahu dan Aska sendiri pun tahu itu hal tidak benar. Kenapa dia harus terlalu menekan perihal KDRT itu, padahal itu hal yang tidak pernah terjadi. Dia sama saya sama-sama tahu. Gitu. Si Aska sendiri bilang dia mengalami KDRT, dia sampai lebam-lebam. Nggak ada. Ali sendiri gimana? Di situ ya saya bukan hal yang pertama ya, jadi saya nggak kaget. Di situ juga pada saat itu juga yang dibilang KDRT itu ada beberapa orang lain gitu. Saksi teman saya, bahkan temannya dia juga gitu. Dan masing-masing orang dewasa semua yang mempunyai anak, ibu-ibu juga, mereka juga tahu kejadian nyatanya nggak seperti itu, tidak ada kejadian seperti itu, tidak ada pemukulan dan sebagainya. Jadi saya juga bingung gitu. Iya.
Ya, selanjutnya kita akan mengadakan hasil mediasi ini akan diberikan kepada pengadilan. Kedua juga kami ingin meminta kepada hakim, walaupun itu ranahnya adalah KUA, agar dapat Aska Pak Alif dapat menjalani BP4. BP4 itu penyuluhan atas perkawinan. Mungkin Bu Aska banyak yang tidak tahu apa sih ya kewajiban dan hak dia sebagai suami istri. Ya, sebagai itu. Dan tadi saya ingat juga kata apa sih alasan Aska melakukan ini. Kalau kami yang dari awal datang memang kami ambil kesimpulan Aska cemburu dengan Pak Alif, tapi tidak mempunyai dasar apapun. Semenjak itu dia pergi. Nah, disitulah dia buat tentang laporan kekerasan. Sementara laporan kekerasan sendiri sudah tidak diproses, dan kami ada saksinya 3 orang, tidak ada kekerasan saat itu yang langsung menyaksikan. Kedua, yang peristiwa Cibubur, kami juga sebagai kuasa hukumnya melihat sendiri memang tidak ada kekerasan di sana. Malah Aska itu tiba-tiba ketika Pak RT datang, dia marah-marah ngomong masalah cewek inilah cewek itu. Tiba-tiba ada Pak RT datang, dia pura-pura sakiti, dianiaya. Aduh Pak, tolong. Itu dia nadanya terlalu berubah. Nah, di situ saya lihat bahaya Pak Alif. Kenapa? Pak Alif ini terancam nyawanya, karena beberapa kali Pak Alif juga diancam dengan didatangi preman. Yang waktu itu juga preman mengaku sebagai wartawan dan mengaku sebagai imigrasi. Ini sedang kami proses. Kita ada fotonya, nomor motornya ada datang, dan saya pun tim kuasa ini sempat ingin ditabrak oleh mereka. Jadi saya rasa Pak Alif sudah melakukan sesuatu yang benar jalurnya. KPAI, pengadilan, mediasi sudah melalui proses yang benar. Sementara kalau Pak Alif terus-terusan di tempat ini, saya takut keancaman terancam jiwanya Pak Alif. Terus terang kami menasihati Pak Alif harus melalui kami kalau melakukan hubungan dengan Aska. Takutnya menjadi fitnah, dan ternyata memang sudah banyak fitnah. Alhamdulillah kita sudah banyak bukti-buktinya Alif difitnah. Jadi kami bisa counter. Alif terakhir mungkin apa sih yang kalau mau disampaikan ke Aska sendiri? Udah pernah saya bilang sebelumnya, justru saya pengen tanya gitu ya, tujuannya apa sih? Sebenarnya yang diinginkan apa gitu kan enak gitu loh, maksudnya kan kita bisa bicarakan baik-baik sebenarnya maunya apa, kan biar jelas. Lalu sampai saat ini kan saya sendiri pun nggak tahu maunya apa, tujuannya apa, niatnya saya nggak paham gitu loh. Jadi saya cuma ya jalanin aja lah, mungkin ini udah jalan dari yang di atas, saya jalanin, saya juga ridho, ya nggak masalah. Ya itu aja sih, saya pengen tahu maunya apa gitu. Nggak bisakah kita selesaikan secara dewasa, selesaikan secara baik-baik, karena di sini saya kasihankan ada anak gitu. Jadi nggak perlulah menjelek-jelekkan. Saya pun nggak pernah mau menjelekkan dia. Walaupun saya mempunyai banyak bukti, tapi buat apa sih? Saya nggak mau seperti dia. Gitu, itu hal yang salah menurut saya. Jadi itu aja sih, saya pengen tahu maunya apa. Kenapa nggak bisa selesai secara baik-baik? Langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan, Bang? Kita akan proses cerai, karena proses pernikahan dulu, baru cerai. Itu tergantung dari majelis, dari pengadilan untuk mengatakan kita lanjut atau tidak, terserah beliau-beliau. Tapi ya karena cerai ini salah satu alasan kami ya, mana ada sih suami mau yang istrinya dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit laporan. Itu kan juga itu yang membuat Alif untuk cerai. Nah, untuk 1,5 tahun ini Pak Alif sudah bersabar untuk mencoba mediasi, cukup lah ya Pak ya. Cukup, dan untuk bertemu anaknya juga tidak bisa. Saya rasa ini jalan satu-satunya secara formil, secara legal, ini sangat dianjurkan untuk pernikahan. Untuk berikutnya apakah akan berjuang untuk hak anak juga, Pak? Hak anak ya, kami meminta hak anak, tapi tergantung dari majelis Ya, untuk itu. memberikan Diserahkan putusannya. Diserahkan ke yang atas ya. Saya sih nggak menjadi masalah hak asuh jatuh ke tangan siapa. Saya hanya minta anak saya itu mendapatkan haknya dia. Ya, saya lebih utamakan itu dibanding hak saya. Biar anak saya mendapatkan haknya dia, saya sesekali bisa bertemu anak saya, alhamdulillah. Itu aja sih. Itu saya juga tahu posisi saya. Ya, karena hak seorang anak juga hak untuk bertemu
dengan ayah kandungnya, hak seorang anak.